Ruben Amorim tantang manajemen Manchester United, berani pecat jika diminta ubah taktik. Sebuah pernyataan berani terlontar dari Ruben Amorim yang menolak tunduk pada desakan untuk mengubah taktik. Keberaniannya ini memunculkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi menunjukkan prinsip kuat, di sisi lain bisa memanaskan hubungannya dengan manajemen. Apakah sikap ini akan menyelamatkannya atau justru mempercepat kejatuhannya? Drama Old Trafford pun makin panas. Bruno Guimaraes, sosok yang bisa ubah Manchester United jadi mesin penghancur lini tengah. Bayangkan Manchester United memiliki gelandang yang mampu menghubungkan lini belakang dan depan dengan sempurna. Bruno Guimaraes punya semua itu, dari akurasi umpan tinggi hingga kemampuan bertahan yang solid. Pertanyaannya, apakah United akan berani mengambil langkah besar untuk mendatangkannya? Atau justru menunda hingga pesaing lain bergerak lebih cepat? Apakah Nathaniel Brown pemain yang tepat untuk Manchester United atau justru akan lebih bersinar di klub lain? United jelas butuh bek kiri tangguh setelah masalah cedera dan inkonsistensi pemainnya. Namun, Brown juga diincar oleh tim lain dengan ambisi besar. Apakah Old Trafford adalah tujuan terbaik baginya atau ia justru akan lebih sukses di klub rival? Misteri masa depan Harry Maguire di Manchester United, dipertahankan atau dibuang? Kontrak Maguire akan berakhir pada 2026, tapi hingga kini belum ada kepastian apakah ia akan diperpanjang. Meski bukan lagi kapten, perannya sebagai pemimpin di ruang ganti tetap besar. Fans pun mulai terbelah. Apakah setan merah masih butuh jasanya atau sudah saatnya mencari darah segar? Jawaban manajemen United akan menjadi sorotan utama. Belum pernah debut, tapi Senne Lammens sudah diyakini jadi andalan MU. Kiper muda ini baru saja memulai perjalanannya di Inggris, namun sudah mendapat label calon bintang. Dengan refleks tajam dan aura kepemimpinan, banyak yang percaya ia akan segera menggeser posisi utama. Apakah laga akhir pekan nanti akan jadi panggung perdananya? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Ruben Amorim tantang manajemen Manchester United, berani pecat jika diminta ubah taktik. Sebuah pernyataan berani terlontar dari Ruben Amorim yang menolak tunduk pada desakan untuk mengubah taktik. Keberaniannya ini memunculkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi menunjukkan prinsip kuat, di sisi lain bisa memanaskan hubungannya dengan manajemen. Apakah sikap ini akan menyelamatkannya atau justru mempercepat kejatuhannya? Drama Old Trafford pun makin panas. Posisi Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United ternyata masih belum sepenuhnya aman meski baru saja meraih kemenangan penting atas Chelsea. Isu mengenai masa depannya kembali mencuat dan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Amorim benar-benar bisa bertahan lama di Old Trafford? Pelatih asal Portugal itu sebenarnya baru saja membungkam kritik dengan membawa timnya menang tipis 2-1 atas Chelsea pada laga Sabtu. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Old Trafford, kemenangan tersebut seakan menjadi nafas segar bagi Amorim. Untuk sementara, kursinya tetap aman setelah sebelumnya dirumorkan akan dipecat menyusul serangkaian hasil buruk di awal musim 2025-2026. Amorim sendiri bahkan pernah menyampaikan pernyataan tegas. Ia menantang manajemen Manchester United untuk memecatnya jika memang diminta ubah taktik. Sebuah sikap yang menunjukkan betapa kuat pendiriannya sebagai pelatih, namun di sisi lain juga membuat hubungannya dengan manajemen
Meski posisinya saat ini bisa dikatakan aman, tekanan tidak sepenuhnya hilang. Amorim tetap dituntut untuk menghadirkan hasil positif secara konsisten agar tidak tergeser. Apalagi kabar dari luar Inggris menyebutkan adanya sosok yang mulai melirik kursi yang kini didudukinya. Isu ini tentu saja menambah panas suasana di sekitar Old Trafford. Ruben Amorim harus terus membuktikan diri, sebab di sepak bola modern, kemenangan tipis tidak selalu cukup untuk membuat posisi seorang pelatih benar-benar aman. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Ruben Amorim layak mendapat waktu lebih panjang untuk membangun Manchester United? Atau justru tekanan besar ini akan membuatnya semakin sulit bertahan? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bruno Guimaraes, sosok yang bisa ubah Manchester United jadi mesin penghancur lini tengah? Bayangkan Manchester United memiliki gelandang yang mampu menghubungkan lini belakang dan depan dengan sempurna. Bruno Guimaraes punya semua itu, dari akurasi umpan tinggi hingga kemampuan bertahan yang solid. Pertanyaannya, apakah United akan berani mengambil langkah besar untuk mendatangkannya? Atau justru menunda hingga pesaing lain bergerak lebih cepat? Manchester United tengah menghadapi masalah serius di lini tengah, terutama soal konsistensi dan dominasi permainan. Para gelandang yang ada sekarang dinilai belum mampu memberikan stabilitas penuh. Karena itu, klub disebut perlu mendatangkan sosok baru dengan kualitas kelas dunia. Nama yang paling mencuri perhatian adalah Bruno Guimaraes, gelandang Brasil yang performanya musim ini benar-benar impresif. Dari 7 pertandingan liga terakhir, Bruno berhasil mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Catatan ini tentu sangat berharga untuk seorang gelandang bertahan. Namun, kontribusinya tak berhenti di situ. Bruno berperan vital dalam menghubungkan lini belakang dan lini depan, dengan rata-rata 72 sentuhan per laga. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh sang gelandang dalam mengatur aliran permainan tim. Dalam distribusi bola, kualitas Bruno juga tak main-main. Ia mencatatkan akurasi umpan 88% sepanjang musim, ditambah rata-rata 9 umpan progresif per pertandingan yang mampu merobek pressing lawan. Angka ini menegaskan bahwa ia termasuk salah satu gelandang paling progresif di Eropa saat ini. Manchester United yang sering kesulitan membangun serangan dari lini tengah jelas membutuhkan tipe pemain seperti ini. Kemampuan bertahan Bruno pun tak kalah mengesankan. Ia mencatat rata-rata 3,2 tackle sukses dan 2,1 intercept per laga. Artinya, selain kreatif membangun serangan, ia juga solid dalam membantu pertahanan. Jika dibandingkan dengan gelandang United saat ini, kontribusi defensif Bruno terlihat jauh lebih stabil. Kehadirannya bisa memberi perlindungan ekstra untuk lini belakang setan merah yang kerap goyah. Yang membuat Bruno Guimaraes semakin istimewa adalah mentalitasnya. Ia tercatat memenangkan 65% duel darat musim ini. Itu membuktikan bahwa ia bukan hanya pengumpan jitu, tetapi juga seorang pejuang tangguh di lapangan. Mentalitas semacam ini adalah hal yang sering hilang di lini tengah United dalam beberapa musim terakhir. Dengan segala data tersebut, Bruno jelas merupakan paket lengkap, kreator, penghancur serangan, sekaligus pemimpin lini tengah. Jika Manchester United benar-benar ingin kembali bersaing di level tertinggi, mendatangkan Bruno Guimaraes bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Bruno Guimaraes memang sosok yang bisa mengubah wajah Manchester United? Ataukah ada nama lain yang lebih cocok? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Nathaniel Brown pemain yang tepat untuk Manchester United atau justru akan lebih bersinar di klub lain?
United jelas butuh bek kiri tangguh setelah masalah cedera dan inkonsistensi pemainnya. Namun, Brown juga diincar oleh tim lain dengan ambisi besar. Apakah Old Trafford adalah tujuan terbaik baginya, atau ia justru akan lebih sukses di klub rival? Nama Nathaniel Brown kini tengah naik daun setelah performanya bersama Eintracht Frankfurt menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Bek kiri berusia 22 tahun ini bahkan disebut menjadi incaran serius sejumlah tim Premier League, termasuk Manchester United. Menurut laporan, ada 5 klub Inggris yang sedang memantau perkembangan Brown. Selain United, ada pula Manchester City, Arsenal, Newcastle, dan Aston Villa yang tak mau ketinggalan dalam perburuan. Fakta ini menegaskan bahwa Brown dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan saat ini. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2030, Frankfurt jelas tidak akan mudah melepas sang pemain. Namun, ketatnya persaingan di Premier League bisa saja membuat masa depan Brown berubah lebih cepat dari perkiraan. Brown bergabung dengan Frankfurt pada tahun 2024 setelah direkrut dari Nuremberg. Musim pertamanya ia habiskan dengan status pinjaman di klub lamanya sebelum akhirnya kembali ke Frankfurt dan langsung tampil konsisten. Sejak itu, ia sudah mencatat 38 penampilan di semua kompetisi, lengkap dengan torehan 4 gol dan 8 assist. Kontribusi tersebut bukan hanya angka, tetapi juga menunjukkan betapa besar pengaruh Brown sebagai bek kiri modern yang bisa membantu serangan sekaligus menjaga pertahanan. Brown dikenal sebagai bek kiri alami dengan kaki dominan kiri, sebuah kualitas yang semakin langka di level tertinggi. Kehadirannya diyakini mampu memberikan keseimbangan pada lini belakang tim manapun. Selain itu, fleksibilitasnya juga jadi nilai tambah. Ia bisa dimainkan sebagai bek sayap dalam formasi 3 bek yang disebut sangat cocok dengan taktik Ruben Amorim di Manchester United. Menariknya lagi, paket gaji Brown di Frankfurt masih terbilang terjangkau bagi klub-klub Premier League, membuatnya semakin realistis untuk direkrut pada tahun 2026. Meski banyak diminati, Frankfurt tentu enggan kehilangan aset berharganya ini. Kontrak panjang hingga 2030 menjadi senjata utama mereka untuk bertahan. Namun, daya tarik Premier League selalu sulit ditolak, apalagi jika klub sekelas Manchester United atau Manchester City benar-benar datang dengan tawaran resmi. Jika perburuan ini berlanjut, Frankfurt harus siap menerima tawaran besar dari Inggris, sementara persaingan memperebutkan tanda tangan Nathaniel Brown dipastikan akan semakin panas. Bagaimana menurut Anda? Apakah Nathaniel Brown memang sosok yang tepat untuk memperkuat lini belakang Manchester United, atau sebaiknya ia tetap bertahan di Frankfurt demi karirnya? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Misteri masa depan Harry Maguire di Manchester United dipertahankan atau dibuang? Kontrak Maguire akan berakhir pada 2026, tapi hingga kini belum ada kepastian apakah ia akan diperpanjang. Meski bukan lagi kapten, perannya sebagai pemimpin di ruang ganti tetap besar. Fans pun mulai terbelah. Apakah setan merah masih butuh jasanya, atau sudah saatnya mencari darah segar? Jawaban manajemen United akan menjadi sorotan utama. Masa depan Harry Maguire di Manchester United kini mulai dipertanyakan. Kontrak sang bek akan berakhir pada musim panas 2026 dan hingga kini masih belum jelas apakah ia akan mendapat perpanjangan kontrak atau justru dilepas secara gratis. Menurut laporan Express, Manchester United baru akan mengambil keputusan setelah musim 2025-2026 tuntas. Jika Maguire yang kini berusia 32 tahun mampu menjaga performanya tetap konsisten, bukan tak mungkin setan merah akan memberinya perpanjangan kontrak berdurasi 1 musim lagi.
Meski tidak lagi menyandang ban kapten, jabatan yang kini dipegang Bruno Fernandes, Maguire tetap dianggap sebagai sosok pemimpin di dalam skuad. Ia juga kerap memberikan motivasi kepada para pemain akademi agar bisa menembus tim utama, sebuah peran yang membuatnya tetap dihormati di ruang ganti. Sejauh ini, manajer Ruben Amorim masih membutuhkan keberadaan Maguire. Pengalaman panjangnya sebagai benteng pertahanan Manchester United disebut sangat berharga untuk menjaga keseimbangan tim. Sejak didatangkan dari Leicester City pada musim panas 2019 dengan harga 87 juta euro yang hingga kini masih menempatkannya di daftar teratas transfer bek termahal dunia, Maguire telah mencatatkan 251 penampilan di semua kompetisi. Jumlah itu menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior dalam skuad Setan Merah. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Manchester United akan mempertahankan Maguire lebih lama atau melepasnya setelah kontraknya habis? Bagaimana menurut Anda? Apakah Harry Maguire masih layak diberi perpanjangan kontrak atau sudah saatnya Manchester United mencari sosok baru di lini belakang? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Belum pernah debut, tapi Senne Lammens sudah diyakini jadi andalan MU. Kiper muda ini baru saja memulai perjalanannya di Inggris, namun sudah mendapat label calon bintang. Dengan refleks tajam dan aura kepemimpinan, banyak yang percaya ia akan segera menggeser posisi utama. Apakah laga akhir pekan nanti akan jadi panggung perdananya? Senne Lammens kini menjadi sorotan setelah mendapat pujian tinggi dari dalam tim. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi sosok penting di Manchester United dalam beberapa tahun mendatang. Lammens memulai babak baru dalam karirnya pada musim panas lalu. Ia mengambil langkah berani dengan meninggalkan Belgia dan memutuskan bergabung bersama Manchester United. Meski hingga saat ini belum mendapat kesempatan menjalani debut resmi, penampilan Lammens dalam sesi latihan disebut mampu menarik perhatian besar. Keyakinan pun muncul bahwa cepat atau lambat ia akan menjadi pilar utama di bawah mistar gawang Setan Merah. Sejauh ini, kualitas yang dimiliki Lammens dianggap berada di atas rata-rata kiper seusianya. Ia punya kemampuan teknis yang komplet, mulai dari ketenangan menggunakan kaki, refleks tajam dalam menghadang tembakan, hingga aura kepemimpinan yang kuat di area pertahanan. Fundamentalnya disebut sudah sangat matang, membuat Lammens digadang-gadang bakal berkembang menjadi kiper kelas dunia. Namun, ada satu hal yang perlu ia tingkatkan untuk bisa benar-benar bersinar di Old Trafford, yaitu mentalitas menghadapi tekanan besar yang melekat pada klub sekelas Manchester United. Tekanan itu tentu tidak mudah, terlebih bagi pemain muda. Meski begitu, keyakinan tetap besar bahwa Lammens mampu mengatasi semua tantangan tersebut. Optimisme ini semakin mempertegas pandangan bahwa ia bisa menjadi penjaga gawang utama di masa depan dan berkarir panjang bersama klub. Akhir pekan ini, Manchester United dijadwalkan menghadapi laga penting di Liga Premier Inggris. Bagi Lammens, pertandingan ini menjadi momen penuh harapan untuk bisa mencatatkan debut resminya dan menunjukkan kualitasnya di lapangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Senne Lammens memang sudah pantas dijuluki sebagai kiper masa depan Manchester United atau ia masih perlu waktu lebih lama untuk membuktikan diri? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.